Jadi nampaknya yang bisa hilang atau bisa dicopot dari Bahlil bukan cuma soal gelar doktornya, tapi gelar ketumnya juga. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu berita yang sangat-sangat mengejutkan terkait Bahlil Lahadalia. Karena gelar doktor yang dia sudah dapatkan hari ini akhirnya ditangguhkan. Atau ditunda gelar doktornya, atau tidak bisa kemudian Bahlil ini disebut sebagai doktor gitu. Karena atas kontroversi atau pengakuan dari pihak Jatam yang ternyata Bahlil ini menggunakan joki gitu ya. Dia tidak mengerjakan penelitian ini sendiri, malah dia nyuruh orang lain dan orang lain itu disuruh berbohong gitu ya. Dibilang ini bukan untuk Bahlil tapi untuk lembaga UI dan sebagainya. Dan atas semua berita-berita dan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat kontroversial dan mempertanyakan gelar doktor Bahlil ini, inilah yang kemudian membuat UI menggelar rapat dan memutuskan bahwa gelar doktor Bahlil ini ditangguhkan. Dan keputusan ini sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat UI, yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini berdasarkan hasil rapat dari 4 organisasi UI. Pernyataannya kira-kira seperti ini. Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan Bahlil Lahadalia mahasiswa program Dr. S3 SKSG ditangguhkan mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik. Jadi setelah ini masih akan ada sidang etik terkait gelar atau proses belajar yang dilakukan oleh Bahlil dengan segala hal yang meragukan dan sangat-sangat kontroversial. Jadi ini langkah maju yang sudah dilakukan oleh UI untuk menjawab semua kritikan dari masyarakat terkait gelar doktor yang diraih oleh Bahlil dengan sangat-sangat mencurigakan karena kurang dari 2 tahun. Dan gak cukup dengan menangguhkan gelar doktor Bahlil, UI juga kemudian sekaligus menunda penerimaan mahasiswa baru S3 di SKSG. Jadi jurusan yang diambil oleh Bahlil ini itu kemudian juga ditangguhkan juga gitu ya, ditunda dulu untuk kemudian dievaluasi dan dilihat supaya tidak ada lagi masalah-masalah di masa depan seperti yang dialami oleh Bahlil ini. Dan setelah pernyataan dari UI ini kemudian menjadi pemberitaan di mana-mana, Bahlil kemudian dengan entengnya, dengan santainya mengatakan bahwa dia tetap akan diwisuda bulan Desember. dan membantah berita-berita itu semua gitu. Oh enggak, itu bukan ditangguhkan. Saya memang wisudanya bulan Desember. Padahal ini udah keputusan dari Ketua Majelis Wali Amanat UI. Dan itu juga sudah disampaikan dalam rapat dari 4 organisasi UI. Dan setelah ini masih akan dilaksanakan sidang etik terkait apa yang menyangkut soal Bahlil ini. Jadi ketika Bahlil kemudian merasa itu enggak terjadi, tidak ada penundaan atau penangguhan soal gelar doktornya, ya itulah Bahlil dengan kengeyelan dan keangkuhan dan arogansinya gitu. Jadi udah dibilang ini ditangguhkan, dia merasa enggak ditangguhkan kok. Jadi ya bagi saya seorang Bahlil itu dari muka, dari pernyataan, dari apa yang dilakukan itu komplit semua gitu. Kontroversial. Malu-maluin, nyusahin, ngeyelan gitu. Ya karena kalau saya pribadi dalam sudut pandang saya gitu ya, kalau orang ketahuan menggunakan joki, kalau ada orang ketahuan dia tidak jujur gitu ya, mestinya wajarnya seharusnya dia malu gitu. Dia kemudian seharusnya ya udah gak muncul lagi di media, atau ketika ditanya dia nggak bisa jawab seharusnya gitu ya. Karena ya jokinya sudah diungkap sama Jatam, dan kemudian Jatam juga menambahkan bahwa si joki penelitian yang ditujukan kepada Bahlil ini nggak mengakui kalau dia ini joki gitu ya. Dia berbohong ketika melakukan penelitian dan semuanya sudah terbongkar. Satu Indonesia sudah tahu, tapi Bahlil dengan PD-nya mengatakan dia tetap akan wisuda bulan depan. Ini kalau jadi politisi emang kayaknya nggak bisa malu gitu ya. Ya harusnya dia tahu diri dong gitu. Kan sudah diungkap
Pihak UI juga sudah menyampaikan penundaan atau penangguhan terhadap gelar doktornya. Kenapa Bahlil begitu ngeyelnya? jadi sedemikian besar rasa tidak malu seorang Bahlil, dan bahkan karena Bahlil tidak merasa bersalah gitu ya. Meskipun sudah diungkap oleh Jatam, dibongkar ada joki yang membantu Bahlil, akhirnya pihak UI sendiri yang meminta maaf. Jadi bayangkan, Bahlil yang melakukan kesalahan, Bahlil yang curang, yang pakai joki dan sebagainya, tapi yang minta maaf UI. Minta maaf karena membuat keributan, menimbulkan kegaduhan katanya. Dan ketika UI meminta maaf, ini kan artinya mereka mengakui ada prosedur dan proses yang salah dalam gelar Dr. Bahlil. Gara-gara Bahlil, UI jadi kayak lelucon, jadi kayak bahan bercandaan. Jadi kayak lulus di UI itu kayak, ya, doktor lulusan UI itu ya. Gitu. Orang jadi, apa ya, menertawakan cuma gara-gara seorang Bahlil ini gitu ya. Jadi, ya seharusnya dengan apa yang terjadi, kegaduhan yang sudah ditimbulkan, Bahlil ini minta maaf lah, bukan malah ngeyel dan bilang dia tetap akan wisuda bulan Desember. Ini kan jadi seolah-olah bagi Bahlil gitu ya, UI itu nggak penting gitu. Kayaknya Bahlil itu merasa di atas UI. Yang kalaupun misalkan nanti UI menangguhkan gelar doktornya, Bahlil tetap akan pakai gelar doktor. jadi nggak ngaruh tuh. UI mau membatalkan, mau menangguhkan, apapun itu terserah gitu. Yang penting menurut Bahlil dia sendiri sudah doktor. Jadi ya memang untuk atas nama baik UI yang sekarang ini sudah dipertanyakan atau ditertawakan, memang seharusnya gelar doktornya ini ya dicabut sajalah gitu. Karena ini bukan cuma soal Bahlil sendiri gitu, karena ini menyangkut soal semangat mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda di masa yang akan datang gitu. Karena ini akan menjadi contoh gitu. Karena kalau misalkan Bahlil tetap mendapatkan gelar doktornya gitu ya, apa kata anak-anak muda, apa kata-kata mahasiswa-mahasiswa baru gitu di UI? Mereka akan melihat bahwa curang tuh nggak apa-apa gitu. Joki ternyata nggak apa-apa. Ya jadinya nanti kualitas lulusan UI ya tambah dipertanyakan lagi. Cuma gara-gara si Bahlil ini yang memberikan motivasi negatif kepada mahasiswa baru. Sehingga ya demi nama baik UI yang selama ini menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia, ya maka sebaiknya dibatalin aja deh gelarnya gitu ya. Karena kalau ini mau dipaksakan itu akan merugikan UI dan merugikan generasi muda atau mahasiswa baru. Karena ya mereka jadi ngelihat, oh yang penting punya uang, punya jabatan, punya joki, lulus kok. Apa itu belajar, jokian aja gitu kan. Jadi ya semoga UI bisa segera membuat satu keputusan yang baik untuk UI dan masa depan anak-anak muda di Indonesia. Selain soal masalah gelar Dr. Bahlil yang ditangguhkan, ternyata Bahlil juga masih akan menghadapi satu kenyataan pahit terkait putusan PT UN terkait SK kepengurusan Golkar. Karena ternyata ada yang mengajukan permohonan untuk dibatalkan gitu. Jadi SK Golkar itu kan kemarin sudah diputuskan Bahlil sebagai ketuanya. Ini kemudian diadukan ke PT UN dan minggu depan ini akan disidangkan. Nah, kalau nanti hasilnya ini dikabulkan, maka secara otomatis Bahlil tidak akan diakui sebagai ketua umum Partai Golkar. Jadi nampaknya yang bisa hilang atau bisa dicopot dari Bahlil bukan cuma soal gelar doktornya, tapi gelar ketumnya juga. Ya tapi kita tunggu dulu gitu ya. Sama seperti halnya UI, kita tunggu apakah akan dibatalkan atau enggak. Dan PT UN kita tunggu juga apakah SK Golkar juga akan dibatalkan gitu. Karena kalau ini kemudian dibatalkan, maka pihak Airlangga Hartarto yang sekarang juga masih menjadi menteri itu nampaknya akan memberikan satu perlawanan untuk kemudian mengambil alih Partai Golkar dari tangan Bahlil lagi. Karena ya saya ngelihat gitu ya, saya juga merasakan aura-aura yang ada di Golkar terkait Pilkada 2024 itu kan nggak solid-solid banget gitu. Sehingga kalau dari
putusan PT UN nanti kemudian mengabulkan bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil ini tidak sah dan tetap harus dilaksanakan Munas pada bulan Desember mendatang gitu ya. Ya otomatis akan ada pemilihan ketua umum partai yang baru dan Airlangga bisa masuk dengan sendirinya. Ya semoga ini kemudian bisa terlaksana dan Bahlil bisa segera lengser dari ketua umum Partai Golkar. Karena bagi saya ini bukan kader Partai Golkar gitu ya. Tapi kalau kalian coba lihat pidato-pidato Bahlil, malu-maluin gitu. Nggak ada kebanggaan sama sekali. Jadi ngapain gitu? Ngapain dipertahankan? Jadi ya semoga ini segera disahkan sama PT UN gitu ya, dibatalkan supaya nanti muncul ketua umum partai yang baru. Ya mending Airlangga lah dibandingkan Bahlil atau mending siapapun lah di Golkar. Yang penting bukan Bahlil. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.